Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir. Sudah lama ana ingin membahas Nabi Khidir dalam kajian karena banyak yang membahas Nabi Khidir sebenarnya, tetapi biasanya menggunakan informasi dan referensi yang tidak valid, yang tidak sahih. Makanya insyaAllah Al-Faqir akan bercerita tentang Nabi Khidir dan menjawab banyak pertanyaan tentang Nabi Khidir. Apakah beliau sekedar orang soleh atau beliau seorang Nabi? Apakah beliau pernah ke Indonesia? Apakah beliau orang Indonesia? Apakah beliau masih hidup? Apakah beliau pernah ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana cerita beliau dengan Nabi Musa alaihissalam? InsyaAllah semuanya akan dijawab. Semoga kajian hari ini bermanfaat ya syabab. Ya syabab, Nabi Khidir itu anak Nabi Adam. Ada yang bilang juga Nabi Khidir itu cucu Nabi Adam. Ada yang bilang juga kalau Nabi Khidir itu cucu Nabi Nuh. Tetapi semua informasi ini tidak ada dalil sahihnya. Makanya kita tidak boleh terima dan kita tidak boleh yakini. Cerita Nabi Khidir dimulai ketika Nabi Musa lagi berceramah di antara kaumnya, Bani Israel. Kemudian ada salah satu orang dari Bani Israel yang bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ini kebiasaan Bani Israel dari dulu, yaitu, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling berilmu di bumi ini? Apa manfaatnya pertanyaan ini? Tetapi mereka memang kebiasaannya seperti itu. Jadi ayo kita jauhi kebiasaan ini ya teman-teman. Ini kebiasaan yang tidak baik. Jadi ketika Nabi Musa ditanya seperti itu, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling berilmu di bumi ini? Nabi Musa bilang, saya. Nabi Musa jawab, saya. Saya itu Nabiullah, saya Nabi Bani Israel, maka saya orang yang paling berilmu. Seharusnya Nabi Musa menjawab, wallahu a'lam, Allah maha mengetahui. Saya tidak tahu apakah saya yang paling berilmu atau mungkin ada orang lain yang berilmu, yang lebih berilmu dari saya di tempat lain di bumi. Jadi ya syabab, Nabi Musa diwahyukan bahwa ada hamba Allah yang lebih berilmu dari Nabi Musa di tempat pertemuan dua laut. Kira-kira bagaimana reaksi Nabi Musa? Apakah sedih? Apakah sombong menerima kenyataan itu? Tidak sama sekali syabab. Nabi Musa, walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau tidak sombong menuntut ilmu. Beliau langsung memutuskan untuk packing, untuk pergi ke tempat orang hamba Allah itu untuk belajar dari dia. Tetapi Nabi Musa tidak dikasih tahu di mana tempatnya, hanya tempat pertemuan dua laut. Dan tempat pertemuan dua laut itu di dunia ada banyak. Di Mesir ada, di Sudan ada, di Amerika Selatan ada. Jadi Nabi Musa tidak tahu. Jadi Allah kasih Nabi Musa satu tanda. Nabi Musa diperintahkan untuk membawa satu ikan. Ikan mati, seperti ikan yang ada di pasar, sudah tidak hidup lagi. Ketika ikan itu dihidupkan kembali sambil perjalanan Nabi Musa, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikan itu terjun ke laut lagi, maka inilah tempat hamba Allah yang dimaksud. Jadi Nabi Musa panggil asistennya Yusha' bin Nun dan bilang ke dia, kamu ada satu tugas selama perjalanan ini, membawa ikannya dan memperhatikan kapan ikannya dihidupkan kembali, kapan ikannya terjun ke laut sendiri, kapan ikannya hilang. Ini tugas kamu selama perjalanan. Dan Nabi Musa packing dan mulai berangkat. Setelah beberapa hari jalan, mungkin jalan kaki, mungkin pakai kendaraan zamannya, kuda atau unta, kita tidak tahu dan itu tidak disebutkan dalam hadis sahih. Pokoknya setelah beberapa hari mereka jalan, mereka berhenti dekat laut untuk beristirahat. Jadi mereka keluarkan bajunya, keluarkan makanannya, mulai makan-makan dan beristirahat. Hari selanjutnya, mereka lanjut perjalanan lagi. Tetapi dua-duanya tidak memperhatikan hal yang sangat penting, yaitu ikannya hilang. Kan mereka beristirahat di dekat laut, ikannya dihidupkan kembali, diam-diam gitu, dan ikannya terjun ke laut. Mereka tidak memperhatikan itu, makanya mereka lanjut perjalanan. Setelah satu hari, satu malam lanjut perjalanan, ternyata Yusha' bin Nun pas mau cek keranjangnya, pas mau cek ikannya ada apa enggak, ternyata ikannya
ikannya tidak ada. Jadi Yusha' bin Nun minta maaf kepada Nabi Musa, maaf, aku tidak lihat ikannya. Nabi Musa jawab, tidak apa-apa, memang ini yang kami tunggu-tunggu kan. Jadi mereka balik lagi, dan pas mereka melihat jejak ikannya pas keluar dari keranjang dan masuk ke laut, mereka sudah tahu ini tempat hamba Allah. Dan betul ya syabab, ketika mereka sampai tempatnya, mereka ketemu orang yang duduk tidur di atas satu batu yang besar, dan sekitarnya ada kehijauan. Hijau atau warna hijau dalam bahasa Arab artinya akhdar. Makanya beliau disebutkan Al-Khidr. Al-Khidr artinya orang hijau atau orang yang menghijau tempat sekitarnya. Beliau disebutkan Al-Khidr karena itu. Pas Nabi Musa sampai, Al-Khidr masih tidur. Kira-kira bagaimana reaksi Nabi Musa? Nabi Musa itu Nabiullah, teman-teman. Nabi dan Rasul. Apakah beliau langsung bangunkan Al-Khidr? Hei, ajari aku. Bukan seperti itu. Adab menuntut ilmu. Walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau masih ada adab menuntut ilmu. Kita harus belajar dari beliau. Masih beliau menjaga adab berbicara dengan guru. Beliau tunggu, duduk samping Al-Khidr sampai Al-Khidr bangun sendiri. Jadi Nabi Musa mengucapkan Assalamualaikum. Al-Khidr agak kaget, kok Assalamualaikum? Kita bakal tahu kenapa dia kaget sekarang. Al-Khidr kaget gitu, Assalamualaikum. Jadi Al-Khidr menjawab, wa aina bi ardika salam? Mana ada keselamatan di bumi ini? Assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan terlimpah untuk Anda, atau semoga kedamaian terlimpah untuk Anda. Al-Khidr menjawab, mana ada keselamatan, mana ada kedamaian di bumi ini? Para ulama, para mufassirin mengatakan Al-Khidr bilang seperti itu karena bumi yang Al-Khidr tempati waktu itu semuanya bumi kafir. Tidak ada yang bertauhid di tempat Al-Khidr itu atau di negara Al-Khidr itu. Kemudian Nabi Musa menjelaskan kepada Al-Khidr bahwa Nabi Musa diwahyukan bahwa ada orang yang lebih berilmu dari Nabi Musa, dan Nabi Musa harus datang ke tempatnya untuk menuntut ilmu dan belajar dari beliau. Tetapi Al-Khidr bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu tidak bakal sanggup sabar bersama aku. Tetapi Alhamdulillah, Nabi Musa berhasil meyakinkan Al-Khidr supaya Al-Khidr atau Nabi Musa menemani Al-Khidr dan belajar dari beliau. Dan betul, mereka kan dekat laut. Jadi mereka mulai berangkat dan mulai perjalanannya. Dekat laut itu ada pelabuhan. Di pelabuhan itu ada perahu. Sebagai apa alat transportasi, mereka mungkin ingin menyeberang ke tempat lain, ke pulau lain, ke kota lain. Kita tidak tahu. Semua detail ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Pokoknya mereka pakai perahu. Pas perahu itu sudah jalan, Nabi Musa mulai merasa ada yang tidak beres. Nabi Musa melihat Al-Khidr, lihat kanan dan kiri, dan menunggu sampai perahunya sepi. Kemudian Al-Khidr datang dan merusai perahunya sedikit, melubangi perahunya. Jadi Nabi Musa kaget. Iya, memang ini lubang kecil, ini kerusakan kecil. Tetapi jika dibiarkan lama, penumpang akan tenggelam suatu hari pasti. Jadi Nabi Musa mengatakan, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu merusai, kamu melubangi perahu ini untuk bikin penumpangnya tenggelam, kamu berbuat dosa yang besar. Jadi Al-Khidr otomatis menjawab, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Bukankah aku mengatakan kamu sesungguhnya tidak bakal sanggup sabar bersama aku? Kemudian Nabi Musa minta maaf sama Al-Khidr supaya Al-Khidr setuju menemani Nabi Musa selama perjalanan ini supaya Nabi Musa bisa belajar dari Al-Khidr. Ketika mereka lanjut perjalanannya, Nabi Musa mulai merasa ada yang tidak beres lagi. Tiba-tiba Al-Khidr berhenti dan melihat beberapa anak yang main. Mungkin main bola, mungkin ada mainan lain. Pokoknya mereka main. Kemudian Al-Khidr melihat memandang satu anak gitu. Dan Al-Khidr menunggu sampai anak itu sudah sendiri, sudah sepi. Kemudian Al-Khidr mendekati anak itu dan membunuh anak itu. Ya Allah, Nabi Musa kaget.
Coba bayangkan teman-teman jika ada orang yang membunuh anak kecil depan mata teman-teman gitu. Pasti teman-teman emosi, pasti teman-teman marah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra." Kamu membunuh jiwa yang bersih tanpa alasan, sesungguhnya kamu berbuat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang keji. Otomatis Al-Khidr mengatakan, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra?" Bukankah aku katakan kepadamu bahwa kamu tidak sanggup sabar bersama aku? Jadi Nabi Musa minta maaf lagi sama Al-Khidr dan mengatakan, ini kali kedua, jika aku bertanya tentang sesuatu untuk kali ketiga, jangan menemani aku lagi. Kemudian mereka lanjut perjalanan dan sepertinya mereka capek pas di dalam perjalanan ini mereka capek. Banyak aktivitas, banyak tempat yang mereka kunjungi, jadi mereka ingin makan. Mereka sudah lapar, sudah haus. Pas mereka merasa lapar dan haus, mereka sampai satu desa. Jadi kebiasaan atau tradisi waktu itu, dan ini tradisi yang masih ada di banyak negara sampai hari ini. Kalau ada orang pengunjung, orang pendatang yang lapar atau haus, tinggal dia masuk satu rumah, ketuk pintu, aku mau makanan, aku mau minuman, langsung dikasih. Jadi mereka langsung praktekkan tradisi ini. Mereka masuk salah satu rumah yang di desa ini untuk minta makanan dan minuman. Tetapi ternyata pemilik rumahnya itu pelit, tidak mau kasih makanan dan minuman. Jadi mereka masuk rumah lain. Ternyata pelit juga. Mereka masuk rumah lain. Ternyata pelit juga. Satu desa pelit, tidak mau kasih minuman atau makanan kepada pendatang yang merasa lapar dan haus. Satu desa pelit, satu desa menolak. Jadi mereka berhenti untuk istirahat dan mereka bertiga merasa tidak enak terhadap warga desa tersebut karena seperti diusir, tidak mau dikasih makanan atau minuman, tidak mau dijamu. Dan pas mereka berhenti untuk beristirahat, ternyata di samping mereka ada dinding yang sudah mau roboh. Dan ternyata juga Al-Khidr melakukan hal yang bikin Nabi Musa penasaran. Sepanjang malam Al-Khidr memperbaiki dinding itu. Jadi Nabi Musa agak kaget, kok memperbaiki dinding di desa yang warganya menolak kita? Jadi Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau, kamu bisa dapat upah untuk itu. Wah, sudah 3 kali Nabi Musa mengomentari perbuatan Al-Khidr. 3 kali. Sudah bahaya ini. Al-Khidr langsung mengatakan, "Hadza furaqu baini wa bainik." Ini perpisahan antara aku dan kamu. Dan Al-Khidr mulai menjelaskan kenapa dia melakukan hal-hal yang menurut Nabi Musa tidak harus dilakukan. Ternyata kapalnya, pemiliknya itu orang miskin yang bekerja di laut. Orang miskin punya kapal, punya perahu, yang dipakai sebagai transportasi, memindahkan warga dari A ke B. Dan mereka ambil upah, ada tarifnya, dan pemiliknya tidak kaya. Dan ternyata di pelabuhan berikutnya ada raja yang zalim. Setiap kapal yang melewati pelabuhan raja zalim itu dicek. Jika perahunya utuh, jika perahunya kuat, tidak ada lubang, tidak ada kerusakan, perahunya diambil secara terpaksa. Jika perahunya ada lubang walaupun sedikit, perahunya ditinggalkan. Mana yang lebih baik? Perahu kita ini ada lubang yang kecil yang bisa diperbaiki nanti, atau perahu diambil secara terpaksa oleh raja yang zalim itu? Pasti ada lubang lebih baik. Coba bayangkan ya teman-teman, bagaimana reaksi pemilik perahunya pas lihat lubang itu. Pasti dia sedih, pasti dia memikirkan biaya memperbaiki lubang. Tetapi dia tidak tahu kalau lubang itu ada demi kebaikan dia sendiri. Dia tidak tahu kalau kadang-kadang ada takdir buruk yang terjadi demi kebaikan kita sendiri. Maka teman-teman, kalau misalnya antum pagi mau berangkat dari rumah, ternyata mobilnya tabrak sedikit dan antum sepanjang hari di bengkel memperbaiki mobilnya, jangan sedih. Mungkin itu demi kebaikan antum sendiri. Bisa jadi kalau mobilnya tidak tabrak, antum masuk tol, mungkin ada kecelakaan, satu keluarga meninggal. Mana yang lebih baik?
mobil tabrak sedikit atau ada kecelakaan parah dan banyak yang meninggal. Kadang-kadang takdir buruk itu terjadi demi kebaikan kita sendiri. Dan ternyata jamaah, anak kecil yang dibunuh itu takdirnya jika dia sudah besar dia akan menjadi taghiyah. Ketika kita mengecek arti taghiyah dalam terjemahan, artinya orang sesat. Dan saya sebagai orang yang bidangnya adalah ilmu agama dan bahasa Arab, menurut saya terjemahan ini kurang tepat. Taghiyah itu artinya bukan orang sesat. Taghiyah itu jauh lebih buruk dari orang sesat. Taghiyah itu seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Itu jauh lebih buruk dari sekedar orang sesat. Anak itu jika meninggal sekarang, dia akan masuk surga karena dia belum baligh. Bagaimana kalau dia sudah baligh, sudah menjadi taghiyah, sudah berdosa, pasti akan disiksa di neraka. Kemudian anak itu juga bikin orang tuanya lelah gitu. Allah ingin mengganti orang tuanya dengan anak yang lebih baik, lebih soleh. Ini takdirnya. Maka teman-teman, jika ada anak antum yang meninggal, jangan sedih. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, lebih soleh, lebih bermanfaat buat antum. Dan ya syabab, ternyata dinding yang mau roboh itu yang diperbaiki oleh Al-Khidr, di bawahnya ada harta karun, ada simpanan buat anak yatim di desa itu. Simpanan yang ditinggalkan di bawah dinding itu oleh orang tuanya yang soleh. Jika dinding itu roboh, simpanannya akan muncul, akan keluar, isinya mungkin uang, mungkin emas. Pasti simpanan itu akan diambil secara terpaksa oleh warga desa yang pelit itu. Makanya dinding itu diperbaiki sampai anak sudah baligh, sudah bisa ambil simpanannya sendiri, sudah bisa menjaga hartanya sendiri. Kalau sekarang mereka masih kecil, jika simpanannya diambil, mereka tidak bisa menjaga harta ayahnya yang soleh. Makanya diperbaiki oleh Al-Khidr supaya tidak cepat muncul depan warga yang pelit itu. Masya Allah ya syabab, luar biasa kisahnya. Al-Khidr adalah takdir. Dan sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan tentang Nabi Khidr. Apakah Nabi Khidr seorang nabi atau hanya orang soleh? Taib, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau seorang nabi karena di surat Al-Kahfi, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan itu berdasarkan kemauan aku sendiri. Berarti ada kemungkinan Al-Khidr diwahyukan seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, dan saya cenderung kepada pendapat ini bahwa beliau seorang nabi. Tetapi ada satu pendapat lain yang menyatakan bahwa Al-Khidr hanya orang soleh. Ini masalah khilafiyah, masih ada kelapangan. Jika ada yang berpendapat bahwa Al-Khidr seorang nabi, boleh, tidak masalah. Jika ada yang berpendapat bahwa Al-Khidr hanya orang soleh, bukan seorang nabi, boleh, tidak masalah. Ini masalah khilafiyah. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman yang perlu ana jawab juga. Apakah Al-Khidr masih hidup? Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama itu pendapat beberapa ahlu tasawuf, yaitu Al-Khidr masih hidup. Tetapi ini pendapat yang dalilnya dhaif semua. Tidak ada hadis sahihnya. Kalau misalnya beliau masih hidup, kenapa beliau tidak datang dan ketemu Nabi Muhammad? Kalau misalnya beliau masih hidup, kenapa beliau tidak datang dan bayat kepada Nabi Muhammad? Kenapa beliau tidak datang dan ikut di tentara Nabi Muhammad dan berjihad di jalan Allah? Kalau beliau masih hidup, mana dalil sahihnya? Mana hadis sahihnya? Jadi saya cenderung ke pendapat yang kedua, yaitu beliau sudah meninggal sebagaimana semua manusia juga akan meninggal suatu hari. Tetapi ini juga masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah berarti ada kelapangan. Kalau ada yang berpendapat A, boleh. Ada yang berpendapat B, boleh. Sikap kita terhadap masalah khilafiyah itu sebenarnya menunjukkan tingginya atau rendahnya keilmuan kita. Dan ya syabab, ada satu pertanyaan lagi. Apakah Nabi Khidr pernah ke Indonesia atau apakah Nabi Khidr orang Indonesia? Dan pertanyaan ini sebenarnya saya ingin jawab dengan jujur dan semoga tidak ada yang tersinggung. Jika beliau orang Indonesia, terus atau bahasa Inggrisnya so what?
Yani apa yang harus kita lakukan, atau ini misalnya apakah ini hal yang bisa dibanggakan. Ini sebenarnya contoh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Beliau orang Indonesia, beliau orang Amerika Serikat, beliau orang Mesir, beliau orang Jerman. Itu bukan urusan yang penting dan bukan pertanyaan yang penting. Kita sebagai orang Muslim tidak perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang penting dan yang pasti, Nabi Khidir itu beragama Islam, Nabi Khidir itu Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Muhammad Muslim, Nabi Adam Muslim. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Itu dalam ilmu agama disebutkan ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Jika saya mengetahui persoalan atau jawaban ini, tidak ada manfaat dari jawabannya. Jika saya jahil terhadap jawabannya, saya tidak tahu jawabannya, saya tidak akan rugi apa-apa. Ini bukan cara Nabi Muhammad dalam memandang orang-orang. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad kan orang Arab dan Nabi Musa orang Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau melihat orang Yahudi di Madinah puasa hari Ashura. Ketika orang Yahudi ditanya kenapa puasa hari Ashura, orang Yahudi menjawab, karena kita merayakan Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minhum." Kami lebih berhak, lebih pantas memuliakan dan mengikuti Nabi Musa dibanding mereka. Nabi Muhammad tidak memandang ras, Nabi Muhammad tidak mikir Nabi Musa itu orang Bani Israel, ya kami orang Arab berarti tidak harus puas. Tidak, itu tidak ada dalam Islam. Misalnya ya jemaah, saya kan walaupun sudah lama tinggal di Indonesia, saya orang Mesir, saya lahir di Mesir, dan Fir'aun itu orang Mesir juga, dan selalu kita tahu sisi negatifnya Fir'aun, ya, tetapi tidak ada yang tahu sisi positifnya Fir'aun. Itu jarang dicerita. Kalau Fir'aun itu bikin negara Mesir itu sangat kaya, bikin negara Mesir itu negara terkuat di dunia waktu itu, bikin rakyat Mesir itu sangat sejahtera, sangat kaya, hidupnya sangat nyaman. Tetapi pertanyaannya, apakah saya sebagai orang Mesir bangga kepada Fir'aun? Jawabannya tidak bangga sama sekali. Saya lebih bangga kepada Malikul Saleh di Indonesia yang menolong agama Allah, yang menyebarkan agama Islam. Jadi ya syabab, ketika kita kaji Nabi Khidir itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, itu sebenarnya boleh, tidak haram, tidak termasuk perkara yang haram dibahas misalnya. Boleh saja, tetapi apa manfaatnya? Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bermanfaat, yang ada, yakni misalnya manfaatnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah kita tahu kebangsaan seorang Nabi atau ras seorang Nabi, apa manfaatnya? Tidak perlu. Fokus pada ajarannya, fokus mengimani dia, dan pahami kisahnya dengan baik, dan mengambil hikmah-hikmah baik dari kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Ini yang paling penting. Semoga kajian hari ini tentang Nabi Khidir bermanfaat insyaAllah. Syukran syabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.